berkurang juga, terkena juga inflasi. Kenapa sekarang saya yang bayar? Paham tuh? Walaupun di tangan siapapun, jangankan tangan Anda, di tangan yang pemilik kekuasaan di negara ini, tetap akan berkurang juga dia. Kenapa seharusnya saya yang bayar? Oleh karena itu, saya membantu antum. Karena ini jumlahnya besar, 30 sampai ini, kita bagi dua lah. Kita bagi dua, 50% antum. Kalau katakan umpamanya jari 1M menjadi 500 juta lagi nilainya, ya udah saya bayar 1M 250. 250-nya penambahan yang tadi Anda tanggung 250, saya tanggung 250. Karena mungkin Anda katakan, kalau di tangan saya bisa kembangkan. Iya kalau maju, kalau rugi bisa juga kan? Jelasan tuh ya? Sekalian yang ketiga tadi, yang ibu-ibu tadi, yang emas tadi. Dengan demikian, mengikat hutang dengan emas, sepakat lembaga fikih Islam internasional tidak boleh dan riba. Mengikat, dinamakan dengan rabtud duyum bi al-maqayis tsabitah. Mengikat hutang dengan indeks yang tetap. Logam mulia umpamanya, jenis barang ini, jenis barang itu. Ya. Kalau kita tidak ingin inflasi, ingin berikan pinjaman, kita ingin berbuat baik. Tapi kita juga tidak ingin rugi dalam dunia ini karena terkena inflasi tadi. Belikan emas, serahkan emas. Ini karena utang piutang, akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Mengambil suatu barang, dikembalikan barang yang sama. Kalau emas yang Anda berikan 1 kilo, kembalikan emas 1 kilo. Rupiah yang Anda berikan, rupiah yang dikembalikan. Kalau ingin dikembalikan dengan emas pada saatnya, sekarang berikan rupiah. Pada saat ingin diberikan emas, tidak boleh diikat sekarang. Nanti dinilai dikonversikan dengan emas pada waktu itu. Maaf. Iya, dengan nilai emas pada waktu itu. Artinya dengan nilai uang pada waktu itu ya, karena Anda berikan uang kan. Anda berikan uang, umpamanya berikan uang 1 miliar. Saat ini bisa dapat 10 kilo umpamanya emas. Atau berapa kilo? 2 kilo lah ya, 10 kilo kebanyakan. 2 kilo emas, umpamanya 2 kilo emas. Ketika dibayar, diberikan uang rupiah. Ketika dibayar, ingin juga dibayar emas, boleh, tapi dengan nilai emas pada waktu itu. Naik emas menjadi umpamanya cuma dapat setengah 1 kilo lagi 1 miliar. Berarti utang berapa? Berarti cuman dibayar 1 miliar atau 1 kilo. Walaupun ketika dipinjam 1 miliar itu sama dengan 2 kilo. Karena di waktu pembayaran terjadi tukar menukar uang dengan emas. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, la ba'sa idza kana bi si'ri yaumiha. Orang berhutang dalam bentuk dinar, dibayar dia dirham, perak. Orang berhutang dalam bentuk dirham, dibayar dia dinar. Kata Rasulullah, tidak mengapa, dengan syarat ayyakuna bi si'ri yaumiha, pada saat dibayar itu dikonversikan nilainya saat itu. Ya. Kalau Anda tidak ingin rugi, seperti saya katakan tadi, beli emas dan serahkan emas. Kalau Anda tidak ingin repot, umpamanya wakilkan ke dia beli emas, tetapi betul akad wakalah. Jangan serahkan. Bagaimana, boleh apa tidak saya serahkan uang kepada dia? Nanti udah dianggap emas, kamu beli emas sendirilah gitu. Boleh atau tidak? Tidak. Kalau ingin emas juga, Anda nggak mau repot juga, bikin 2 akad. Pertama, ini akad saya minta tolong kepada Anda, mewakilkan kepada Anda belikan emas. Jelas? Bawa emas itu kepada saya. Saya terimakan dulu, jelas ini. Dalam saat akad wakalah ini dia tidak ada resiko. Tidak ada resiko. Kalau umpamanya baru keluar dari rumah dia dirampok, hilang uang saya. Karena ini akadnya bukan akad wakalah, bukan pinjam minjam. Karena saya pun yang keluar beli emas baru di langkah yang sama akan dirampok juga kan. Kenapa harus saya tanggungkan kepada dia? Jelas ini. Pertama, dia beli emas dulu, bawa ke kita. Setelah bawa ke kita, ini emasnya. Yaudah, sekarang saya pinjamkan kepada Anda emas dan bayar emas pada waktunya. Tapi pada saat akad wakalah tadi, harus risikonya ditanggung oleh pemilik uang atau pemilik emas tadi. Dibelinya emas di tengah jalan, sebelum sampai ke kita, dirampok. Yang hilang adalah uang saya. Dia tidak terkena apa-apa. Tapi setelah saya berikan emas, sampai di rumah saya, terima emas. Lalu saya berikan kepada dia, keluar dia 5 langkah, dirampok dia.
Sekarang siapa yang rugi? Dia yang harus bayar. Dia harus bayar 1 kilo pada waktunya. Jelas antum itu perbedaannya jelas? Mana yang halal, mana yang haram? Baik. Oh iya, yang pertanyaan yang panjang tadi itu ya. Baik. Yaitu ketika umpamanya usahanya nggak rugi, ya, tapi si pembeli barang catering tadi bangkrut, tidak mampu membayar hutang, begitu kan? Sehingga si pengelola ini tidak mendapatkan uang. Dengan demikian dia tidak bisa mutar modal lagi kan? Rugi atau tidak namanya ini? Rugi sebanyak itu. Maka Anda mintalah uang Anda sebanyak itu saja. Tidak ada kewajiban dia untuk membayar lebih. Kecuali Anda persyaratkan. Karena dalam akad mudharabah, syarat pengelola bisa menjual dengan cara, berarti dia jual dengan cara hutang berarti kan? Iya kan? Dia menjual kepada catering tadi dengan cara hutang kan? Masukin barang hari ini, besok bayar uang, kan utang juga. Walaupun 1 menit, walaupun 5 jam bayar besar barang untuk bayar, kan hutang namanya, tidak tunai. Yang tunai itu 1 majelis serah terima uang dan barang, itu tunai namanya. Tapi kalau dibayarnya besok, nanti dibayarnya hutang namanya. Kalau umpamanya Anda sebagai pemilik barang mengatakan, pemilik uang mengatakan, saya syaratkan Anda dalam akad jual beli haruslah tunai. Saya tidak mau risiko. Lalu ternyata dijual dia dengan cara tadi, tidak tunai. Ini dia menanggung resiko kerugian. Tapi kalau dari awal Anda sudah tahu dia biasa jual dengan cara tidak tunai, lalu Anda tidak syaratkan, berarti kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jelas ini? Jelas ini Ibu? Kerugian ditanggung oleh pemilik modal bila dia tidak mensyaratkan kepada pengelola harus dijual dengan cara yang tunai. Kemudian pertanyaan dia yang kedua, yang ketiga, yang persentase dari keuntungan modal itu berapa? Ya. Berapa persen seorang boleh mendapatkan persentase dari barang yang dibeli dia? Syariat tidak menentukan, ya, berapa persen pun. Syariat ini adalah syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maha sempurna. Tidak semuanya ditutup, tidak semuanya dibuka. Ada yang ditutup tujuannya untuk memberi manfaat kepada manusia, ada yang dibuka untuk manfaat kepada manusia. Anda mendapatkan keuntungan 100% pun dari modal yang barang yang Anda beli, boleh. Dengan syarat bahwa harga yang Anda jual ini masih dalam harga pasar. Penjual mendapatkan barang ketika membeli barang tentu biasanya lebih murah kan? Kalau Anda beli barangnya di sini, ya, semen berapa satu sak? Enggak ada satu sak, enggak ada ya? Hah? 63. Toy, antum bawa ke Jayapura, di sana berapa satu sak? Hah? 400 ribu? Toy. Berapa persen untuk keuntungan Anda? Boleh dalam syariat. Di sana harga pasar memang segitu kan? Di sana harga pasar sebaliknya. Di hutan Irian Jaya itu ada benda yang paling mahal, kayu gaharu. Di hutan sana, walau ta'ala masalah gratisnya mungkin hubungan pemerintah perhutani lah Anda ya. Jelas kalau Anda dapatkan sekilo masih di tanah Anda umpamanya, bukan tanah negara ya, gratis kan, ditumbuh sendiri. Anda bawa saja ke Jakarta sudah bisa, harganya mungkin 10 juta per kilo. Anda bawa ke negara orang, ke Timur Tengah, bisa untuk kualitas pertamanya itu bisa harganya sekitar 20.000 US. 25.000 dolar, 25.000 real, sekitar 50 juta. Berapa persen keuntungan Anda? 50 juta persen kan? Di mana kan gratis? Karena memang di sana harganya segitu. Permintaan banyak. Permintaan untuk itu banyak dan barang jarang. Ya.
Tidak ada persyaratan selagi masih harga pasar. Tapi Anda mahalkan dari harga pasar, lebih, ini ada ketentuannya. Ya, ini harga pasarnya di mana-mana, umpamanya di sekitar sini, ya, air ini umpamanya sekitar 1.500. Baik. Karena di sekitar masjid ini tidak ada orang jualan dan Anda butuh air kehausan sekarang, saya jual kepada Anda dengan di dalam masjid, tentunya 3.000. Karena Anda butuh, Anda mau. Padahal dia jalan sedikit saja ke depan, karena Anda butuh sekarang haus kan, daripada saya sana pingsan jalan nanti, mending saya beli sekarang. Saya jual 3.000. Berapa yang saya untungnya ini? 100% kan, 1.500 tadi. Enggak lah, 2.000. Berarti untungnya berapa tadi? Lebih 30% kan? Lebih 30%. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena harga pasar. Ya, karena harga pasar, walaupun kan dia sekarang lagi butuh ini, makanya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan karena ini akan menyebabkan kemudaratan kepada orang banyak. Di atas harga pasar tidak boleh lebih dari 30%. Modal Anda tadi mungkin adalah 1.300 atau 1.400. Tapi kalau Anda modal bawa sendiri di rumah, airnya mungkin bisa gratis. Itu boleh. Yang tidak boleh dari harga pasar ya. Paham antum itu? Tidak boleh lebih 30% dari harga pasar. Kalau bukan dari harga pasar, boleh seperti yang contoh yang sebelumnya. Saya kira tinggal 7 menit lah. Ya, mungkin nanti bisa disimpulkan masing-masing ya, dari macam pertanyaan dan berbagai adanya jawaban ya. Mungkin ini saya buka sesi 2 terlebih dahulu ya, karena kita waktunya sudah setengah jam sekitar 1 bulan berikut. Ini ada beberapa pertanyaan saja yang ditulis. Ini ada door prize yang mau door prize. Nah, kalau ada ya, ini ada apa hukum beasiswa dari bank konvensional. Terus itu bagaimana jika saat meminta beasiswa kita dalam keadaan butuh, tetapi setelah uang beasiswa turun kita sudah dalam keadaan yang mampu. Iya. Beasiswa dari bank konvensional, dia belajar apa ini? Belajar beasiswa untuk belajar kan? Iya. Ilmu apa yang dipelajari dia? Ada keterangan. Beasiswa dari lembaga konvensional. Lembaga konvensional adalah lembaga riba. Usahanya adalah usaha dengan cara riba. Maka yang diberikan kepada Anda adalah riba. Harta haram diberikan kepada Anda adalah riba, dan tidak mungkin diberikan kepada dia modal kan. Diberikan kepada Anda adalah yang ribanya tentunya, yang keuntungan labanya dia, dan dalam bentuk riba itu yang diberikan oleh dia. Ya. Maka dengan demikian harta haramnya tersebut bila dihibahkan kepada seseorang tidak halal di tangannya dia, atau dengan cara jual beli juga tidak halal di tangan dia. Ya. Kecuali tempatnya adalah diberikan kepada fakir miskin dan kemaslahatan umum. Kalau Anda umpamanya fakir miskin memang tidak mampu, tapi menurut Anda belajar di bidang yang dengan ini Anda bisa memberikan manfaat kepada umat, ya, memajukan kaum muslimin, umpamanya dalam bidang Anda ini, walaupun bidang dunia, ada niat seperti ini dan Anda tidak mampu, tapi ada beasiswa seperti ini, Anda status Anda miskin, boleh Anda gunakan ini. Insyaallah, ketika Anda kaya, sudah mampu, hentikan beasiswa tersebut. Berarti sudah hilang daruratnya. Baik. Bagaimana dengan sistem jual beli dropshipping? Ya, barang ada di supplier, kita hanya menawarkan part. Sudah kan tadi? Tadi kan udah tadi kan. Tadi dropship, sekarang dropshipping, beda ing-nya aja. Oh.
pegawai adalah guru. Iya. Lalu bagaimana dengan guru ngaji yang tidak digaji oleh siapapun? Maka guru dosa juga tidak digaji oleh muridnya. Baik. Yang kedua, ada yang bilang bahwa antara pegawai pemerintah dan non pemerintah itu berbeda hukumnya. Antara Pegawai pemerintah dengan non pemerintah berbeda hukumnya. ya, itu apa dalilnya? Oh, perbedaannya apa? Satu pemerintah, satu non pemerintah. Atau apa perbedaannya? Berbeda hukumnya. Hukum kerjanya, pekerjaannya. Ya udahlah, karena nggak jelas biarkan aja. Yang menjelas tadi itu aja, yaitu apa tadi yang pertama? Tentang gaji dan guru ngaji. Gaji guru ngaji. Guru ngaji tidak diberi gaji kan kata dia kan. Lalu diberikan hadiah. Yang hadiatul ummal, hadiah para pekerja itu hulul. Sama dengan mencuri harta rampasan perang. Ya, hadiah para pekerja. Para pekerja, Anda bisa mempekerjakan orang dengan akad kan? Akad, ada akad, yaitu akadnya ada upahnya kan? Bolehkah seseorang mengambil upah dari mengajarkan ngaji? Kalau dalam bentuk ini, dia tidak dapat gaji, hanya dapat hadiah saja. Hadiah itu bisa besar, bisa kecil, bisa juga tidak ada hadiah kan? Ya. Kalau dalam bentuknya seperti itu, sepakat para ulama boleh. Karena dia bukan pekerja statusnya, dia memberikan jasanya dia dan tidak ada kesepakatan dia harus bekerja sekian jam, dia ngaji silakan ada datang nggak masalah, nggak ada ngaji. Kalau saya ada sibuk nggak jadi ngaji nggak masalah. Ya. Bila diberikan hadiah, insya Allah tidak masalah. Para ulama sepakat mengatakan ini boleh. Begitu juga gaji yang diberikan untuk guru ngaji dan mengajar ilmu keislaman dari pihak pemerintah atau pihak ketiga, sepakat dikatakan boleh. Sebuah yayasan umpamanya, ya, memberikan gaji tetap kepada guru-guru ngaji atau guru agamanya atau yang mengajarkan ilmu keislaman, boleh. Disamakan ini dengan pemerintah. Dan para sahabat menerima atoya dan arzak dari Baitul Mal. Para sahabat, ya. Dan para ulama di waktu itu sebagian mereka menerima atoya gaji, itu bisa dinamakan arzak atau gaji dari pemerintah. Dari lembaga sosial, lembaga ketiga, pihak ketiga juga bisa dinamakan yayasan, bisa disamakan dengan itu juga. Ya. Kemudian kalau akadnya Anda dengan langsung si penerima jasa Anda, mengatakan kepada umpamanya kepada orang tua wali murid ini, saya tidak akan ajar anak Anda kecuali per jam sekian rupiah, atau saya tidak akan menyampaikan tausiah keislaman di masjid fulan itu kecuali sekian rupiah. Ini baru akadnya sewa menyewa, seperti akad Anda bekerja. Saya tidak akan bekerja kecuali berapa per jam gaji saya atau per hari atau per bulan. Ini sekarang akadnya sewa menyewa. Khilaf para ulama dalam hal ini, bolehkah atau tidak. Ya. Pendapat mazhab Syafi'iyah membolehkan, Al-Hanafiyah tidak membolehkan, Al-Hanabilah juga tidak membolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Bila umpamanya orang ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan dengan dunianya, ini kesempatan dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kaum muslimin ilmu-ilmu Allah. Inilah dia yang ilmu. Tapi bila umpamanya kalau dia menghabiskan waktunya, dia tidak memiliki apa-apa, tidak ada pemasukan dari lain, juga tidak mempunyai harta dan tidak ada, menyebabkan dia terlantar. Dan bila dia terlantar, otomatis dia tidak bisa mengajar dengan konsentrasi penuh. Dengan demikian akan terlantar kaum muslimin, tidak mendapatkan ilmu. Pada saat ini bisa dikatakan boleh. Ya, wallahu ta'ala alam. Dalam kasus tadi tidak dianggap itu sebagai ghulul, kecuali guru ngaji ini digaji tetap oleh sebuah yayasan, lembaga, baru tidak boleh dia menerima upah dari wali murid tersebut atau menerima hadiah dari wali murid tersebut. Ya, tapi kalau dia dengan orang tua murid seperti tadi, kalau diberikan hadiah nggak masalah. Sama juga Anda bekerja di sebuah perusahaan sebagai pekerja kan, diberikan hadiah oleh perusahaan Anda yang tempat bekerja, boleh atau tidak? Diberikan mobil setiap karyawan, boleh atau tidak? Tidak boleh juga? Boleh ya. Karena yang memberi ini adalah yang pekerjakan Anda. Kalau yang tidak boleh, pihak ketiga yang menggunakan jasa Anda, yang untuk jasa itu Anda telah mendapat gaji. Ada pihak ketiga yang masuk barang melalui Anda ke perusahaan tersebut, lalu diberikan hadiah kepada Anda. Ya.
itu baru tidak boleh. Itu yang ghulul. Karena harta ini milik perusahaan, karena Anda sudah digaji oleh perusahaan untuk jasa yang ini. Atau Anda sebagai pegawai negeri sudah digaji oleh negara untuk melayani masyarakat ini. Tidak boleh lagi menerima 1 sen pun dari mereka. Berikan ke negara karena Anda sudah digaji. Kalau enggak, jangan terima gaji. Jelas ini? Baik. Iya. Maaf sebentar. Ada mic, tolong jelas. Ketika akad ijarahnya, ikat sewa menyewa jasa itu yang mempekerjakannya itu tidak ngasih tahu berapa upahnya gitu. Ya jelas kamu kerja nanti, insya Allah saya beri gaji gitu. Tidak dikasih tahu gajinya, pokoknya kamu kerja di sini ngebantuin anak-anak selama sebulan sampai bulan. Iya. Dia dikasih tahu nanti mau dikasih atau enggak. Gitu. Dikasih atau enggak? Iya. Enggak dikasih tahu. Dia dikasih tahu apa-apa, tapi biasanya emang dikasih, cuma nggak tentu gitu. Kalau ada dikasih, kalau enggak gitu. Kalau pas lagi ada dikasih, kalau lagi nggak ada masukan, omong nggak dikasih gitu. Iya, kayak gitu. Jadi akadnya itu bukan akad ijarah, tapi akadnya nyuruh. Di sini tolong bantuin kami 1 bulan. Iya. Dan dia mau. Dianya mau. Alhamdulillah kalau dia mau. Terus ya dikasih tahu nanti mau dikasih gaji atau enggak. Tapi biasanya di ujung pesantren kilatnya, sang anak-anak murid-murid itu biasanya ngasih hadiah ke yang tadi kerja tanpa dikasih tahu gajinya itu. Nah dia halal ya. Bagi yang kerja tanpa dikasih tahu gajinya itu. Oh, hadiahnya yang ditanyakan gitu ya. Hadiah si muridnya gitu. Ya, baik. Kalau akadnya tidak jelas, ya tidak ada, mungkin pernah nggak ada yang nggak dikasih gaji? Si gaji sih pernah. Pernah nggak ada dikasih gaji untuk nggak pernah nggak dikasih gaji. Tetap ada, cuman jumlahnya berbeda-beda. Iya, jumlahnya berbeda-beda. Tapi pas akadnya emang nggak dikasih tahu sama sekali. Iya, dikasih gaji atau enggak. Baik. Ujungnya dikasih. Oh iya. Akad seperti ini adalah akad yang mengandung unsur gharar. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang akad jual beli sewa menyewa yang mengandung unsur gharar. Dan para ulama menjelaskan bahwa persyaratan dalam akad sewa menyewa an takunal ujratu ma'lumah. Upah harus jelas. Atau katakan dari awal, Anda bekerja tidak ada upah. Bekerja dengan rajin. Hadiah mungkin ada, tapi upah tidak ada. Saya siap. Karena ini pesantren kilat, saya bantu kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin untuk mendidik mereka. Jelas dari awal. Tapi dibuat akad mengambang seperti tadi, gharar mungkin dapat iya, tapi jumlahnya tidak jelas. Mungkin besar, mungkin kecil, ya. Maka ini mengandung unsur gharar, menjadi akad yang rusak. Fasid. Apalagi ini pengelola pesantren kilat, harusnya dia mengerti tentang syariat. Dari awal dia katakan biasanya gaji segini. Biasanya taruhlah yang paling rendah. Per orang umpamanya 100.000 umpamanya. Tapi kalau berlebih kami tambah sesuai dengan kelebihannya yang ada. Jelas, berarti sekarang gaji Anda selama 3 hari 100.000 tambah bonus kalau ada. Kalau sekarang ini boleh. Jelas? Atau gaji Anda 50.000, kalau ada ditambahan bonus. Kalau dibuat seperti tadi adalah akadnya rusak. Ijarahnya adalah ijarah yang batilah dan fasidah. Dengan demikian statusnya bukan sebagai pekerja, hadiah dari murid-muridnya boleh insyaallah ta'ala. Antum kan ingin hadiahnya kan? Tapi yang akad antum tadi batal. Akad antum batal tadi apa? Status uang yang diterima dari pengelola tadi tidak halal antum terima. Karena akadnya batal. Karena akad batal, bikin lagi akad sekarang dengan dia. Ini maksud dengan akad yang batal, akad yang fasid tidak sah. Allah tatarattab alaihil athar. Bahwa dampak dari akad itu tidak ada. Jadi dengan demikian perpindahan barang kepada pihak lain, perpindahan jasa kepada pihak lain tidak diakui syariat. Bikin akad baru lagi. Jelas? Bikin akad. Sekarang kita sepakati lagi, berapa nih gaji saya? Oh sekian, ya udah. Kalau sepakat itu berarti hadiah kembalikan. Kalau dia tetap gak sepakat, hadiah terima, gaji Anda tidak halal. Baik.
panitia sudah ngasih kode. Jadi mohon maaf untuk kertas yang sudah di depan yang berkaitan dengan agak lebih teknis. Nanti silahkan ditanyakan ke Ustadz ya. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin. Ini bagaimana sikap kita Ustadz kalau misalkan sedang meminjam ke bank? Terlanjur minjam ke bank. Ya. Misalkan ya sebelumnya belum tahu kenal. Iya. Kemudian sekarang bisa bayar atau tidak? Mungkin bisa, mungkin tidak ya. Bila terlanjur berbuat dosa ini, meminjam ke bank, berarti kita yang melakukan akad riba dan kita memberi makan riba kepada lembaga ini. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat akil riba, yang makan lembaga tadi, kemudian kita yang berikan makan juga dilaknat. Berhentilah melakukan riba secepatnya. Apa maksud berhenti? Tentu dibayari uang orang. Jangan berhenti Anda lari. Yang uang pokok hutang dibayari. Adapun pertambahan dendanya tidak boleh Anda bayari kecuali akan membahayakan kepada diri dan keluarga Anda darurat. Kalau tidak bayar membahayakan, ya darurat. Mau apa lagi? Bayar. Dia yang berdosa, Anda tidak berdosa insyaallah ta'ala karena darurat. Bila aman, yang pokok hutang wajib Anda bayar, tetapi yang pertambahan bunganya dan dendanya tidak halal untuk Anda bayar. Kalau aman. Mungkin segitu aja untuk sesi tanya jawab. Jadi lagi mohon maaf sekali lagi untuk yang tadi bertanya terjawab. Terima kasih yang sudah menyampaikan serta jawaban yang saya sampaikan. Mungkin dari Ustaz ada statement pernyataan. Itu enggak diberiin door prize atau nanti sesinya lagi ada setelah zuhur atau gimana? Kayaknya nanti paling akan. Oh, Jazakallah khair. Tapi maaf ya. Nanti antum baginya bentuk apa? Pertanyaan atau apa? Pertanyaan. Pertanyaannya berkenaan dengan kajian tadi. Ya, tapi yang sudah Ustaz jawab tadi. Oh ya udah. Baik. Enggak perlu ana hadir kan? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mencari rezeki yang halal dan memudahkan langkah kita untuk memulai sebuah usaha yang halal dengan modal-modal yang tadi telah kita jelaskan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan diri kita dari modal-modal yang awal dari kehancuran kita hidup di dunia ini, yaitu dengan modal yang tidak syar'i, dengan modal riba dan lain-lainnya. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.